Film ini berawal ketika seorang wanita bernama Melody sedang menyusuri jalan menggunakan jet saljunya. Tiba-tiba ia terjatuh karena tidak fokus. Melody yang terluka mencoba mencari bantuan sehingga ia menemukan sebuah rumah. Saat sampai, seorang pria paruh baya bernama Henry menolongnya. Setelah tersadar, Henry menyuruhnya kembali tidur untuk pemulihan. Berpindah ke 10 bulan yang lalu, terlihat Henry sedang berolahraga di tempat pemandian. Di sana juga ada pemilik perusahaan terbesar bernama Kessler. Kembali ke Henry ketika sedang berada di ruang sauna yang menyiapkan senjatanya. Setelah Kessler dan satu rekannya masuk, Henry langsung menembak Kessler tanpa diketahui karena asap sauna di ruangan tersebut. Rekannya hanya mengetahui Kessler tewas setelah melihat darahnya. Anak buah Kessler langsung masuk sedangkan Henry berhasil lolos dengan berjalan santai. Setelah itu Henry pergi ke loker untuk mengambil bayarannya. Esok harinya terlihat pemakaman Kessler sedang berlangsung. Dua polisi bernama Kappa dan Davis menyaksikan pemakaman tersebut dari jauh. Kappa menjelaskan hanya jam tangan yang dijadikan sebagai bukti. Sedangkan peluru yang membunuh Kessler hanya peluru polimer. Peluru akan hancur dengan sendirinya ketika berbenturan. Oleh karena itu, polisi tidak menemukan jejak apalagi sidik jari. Setelah pemakaman, Kappa menginterogasi orang kepercayaan Kessler bernama Bregler. Kappa bertanya apakah Kessler mempunyai musuh. Bregler tidak menjawab pertanyaan itu. Ia hanya memberitahu kalau Kessler mempunyai seorang istri yang berada di rumah sakit dan anak bernama Charlie. Kappa ingin menemui anak Kessler, namun Bregler merahasiakan alamat Charlie. Di sisi lain terlihat seorang wanita bernama Melody bersiap untuk pergi, namun dia melihat sebuah mobil yang mengawasinya. Pria bernama Malcolm melihat ke jendela Melody. Ketika ada pergerakan, Malcolm langsung mendatangi kamar Melody. Namun Melody sudah tidak berada di sana. Ia telah mempersiapkan pengalihan agar terlihat ada pergerakan. Kembali ke Melody yang memasuki taksi dan meminta sopir mengantarnya. Berpindah ke Bregler saat berada di kantor, Malcolm menelponnya. Bregler melempar ponselnya hingga hancur karena ia tidak ingin ada yang melacak ponselnya. Sedangkan Melody telah tiba di tujuan. Kemudian ia menyewa jet salju untuk melanjutkan perjalanannya. I'm not a travel agency. Planes scare me. Di tengah perjalanan, Melody berhenti mengisi bahan bakar. Tiba-tiba seorang pria berhenti dan menawari motel untuk beristirahat. Namun Melody tidak menanggapinya dan langsung pergi setelah mengisi bahan bakar. Berpindah ke Henry, ketika berada di rumah ia menyiapkan banyak senjata di beberapa tempat di rumahnya. Sedangkan Melody ia terus melanjutkan perjalanan hingga akhirnya ia terjatuh. Kembali ke scene awal film setelah Henry menolong Melody. Saat itu Melody masih tertidur. Namun ia terbangun kesakitan karena Henry melepas kayu yang tertusuk di kakinya. Be removed. Malam harinya, Kappa Davis bersama istrinya bernama Lady makan malam di sebuah restoran. Look at her. Her coming back. Sebelum pergi, Lady bertanya kepada Davis kenapa ia tidak memberitahu Kappa tentang kepindahannya. Davis hanya mengatakan ini belum saatnya. Esok harinya, Henry kembali membawa hasil buruan. Melody terlihat takut dengan hasil buruan super besar. Henry menjelaskan kenapa ia membawa rusa itu masuk. Karena jika di luar, para serigala akan memakan dagingnya. Di kantor, Davis memberikan berkas Kessler tentang peluru es. Kappa mengecek berkasnya agar bisa mendapatkan bukti. Berpindah ke Henry, ia bertanya apa yang dilakukan Melody sendirian di tengah salju. Melody hanya menjawab kalau ia sedang berpetualang sendirian karena dulu ia hanya tinggal di rumah.
Sedangkan kapal terus melakukan penyelidikan kematian Kessler yang sudah 10 bulan berlalu. Davis memberitahu jika ia menerima pemindahannya. Mendengar itu, kapal terlihat sedih. Namun ia tetap memberikan selamat kepada Davis. Kembali ke Melody, saat tidur ia bermimpi kalau Henry membunuhnya. How long was I sleeping? Henry memberitahunya untuk latihan besok karena jika hanya diam proses penyembuhannya akan lama. Lanjut, Henry keluar mencari jet salju dan barang milik Melody. Setelah menemukan jet saljunya, Henry menelusuri tempat itu dan mencari jejak yang membuat Melody terjatuh. Namun ia malah menemukan seekor serigala. Untungnya serigala itu menjauh saat Henry mengeluarkan senjata. Henry kembali ke rumah dan memberitahu tidak ada jejak binatang apapun. Namun Melody kembali mengatakan kalau ia tidak fokus saat mengendarainya. Malam harinya, Kappa melihat berkas pengecekan kalau Malcolm menghubungi Bagler hanya berdurasi 5 detik. Berpindah ke Henry, saat kembali ke rumah ia melihat Melody terbaring lemas. Ia terkejut setelah melihat masih ada kayu tertancap di perut Melody. Henry menutup mulut Melody karena melepas kayu yang tertancap di perut pasti akan sangat sakit. Sedangkan Malcolm sampai di tempat penyewaan jet salju. Malcolm memperlihatkan foto Melody. Pemilik tempat penyewaan jet salju itu hanya memberitahu cara menemukannya adalah jika Melody mengaktifkan pemancar yang berada tepat di bawah duduk jet salju. Setelah itu Malcolm menyewa jet salju di sana untuk mencari Melody. Ketika Melody tersadar, terlihat Henry merawatnya dengan baik. Saat Melody melihat tasnya, Henry mengatakan ia tidak menemukan ponsel, yang artinya Melody tidak ingin orang lain menemukannya. Melody kembali berbohong bahwa itu hanya kesepakatan untuk berpetualang. Lanjut, Henry pergi keluar untuk memancing. Melody menyusul keluar dan bertanya kenapa Henry bisa betah tinggal di tengah salju sendirian. Henry mengatakan ia hanya mencari ketenangan. Setelah mendapatkan ikan, ia kembali masuk dan memasak ikan tersebut. I had no other books at times. The ultimate aim of War is not an art. Right. You don't laugh. I was just asking my... but I have adapted. Malam harinya, Henry mengobati luka di tangan Melody. Melody melihat Henry mengobatinya seperti seorang ahli, karena caranya mengobati sangat teliti. Do my best not to be dependent on what you will doing here. Berpindah ke Malcolm, saat melihat motel, ia mampir untuk menginap karena di luar sedang terjadi badai salju. Malam harinya, Kappa merenung. Ia kebingungan dengan penyidikan yang dilakukannya, karena teman setimnya Davis sudah pindah. Esok harinya, Kappa ke rumah sakit menemui istri Kessler. Nice place. Follow me. Yeah, She could panic. thank you. Please. My state of memory could be... My question is as naive as it is. Namun Kappa tidak menemukan informasi apapun karena istri Kessler tidak mengingat tentang suaminya. Just a vague idea of his existence. Is he doing okay? Unfortunately, he's just a... I don't know. Will you give it to me? I'll be... If you keep it, I may have lost my memory. Sedangkan Melody melihat Henry sedang fokus memancing. Ia segera merakit senjata dengan tergesa-gesa. Setelah selesai, ia keluar dan menodongkan senjata tepat kepada Henry. Namun yang duduk memancing hanya jebakan karena Henry sudah berada di belakang Melody. Henry langsung memukulnya hingga pingsan. Ia tidak menyangka bahwa kebaikannya akan dibalas dengan kematian. Berpindah ke Kappa, saat berada di kantor, Davis menghubunginya. Davis mengatakan kalau Charlie sudah mendarat 1 bulan yang lalu di Amerika. Ia mendarat tanpa paspor atau tanda pengenal untuk melacak pembunuh. Dan Kappa memahami semuanya, sehingga ia menyimpulkan kalau pembunuh itu meninggalkan sedikit jejak agar target datang dengan sendirinya. Kembali ke Melody, terlihat kakinya ditindih batang kayu besar. Henry bertanya siapa Melody sebenarnya. Melody yang kesakitan mengatakan semuanya dengan jujur.
kalau ia datang ke sini hanya untuk balas dendam ayahnya bernama Kaisler. Setelah mendengar itu, Henry langsung mengangkat batang kayu besar tersebut. Di sini kita bisa mengetahui kalau Melody adalah putri dari Kaisler, dan nama Charlie hanya nama panggilan biasa di keluarganya. Di sisi lain, Malcolm ingin kembali melanjutkan pencariannya. Saat ingin membayar, penjaga melihat foto Melody. Penjaga motel mengatakan ia pernah melihat Melody 1 jam dari sini mengarah ke timur. Setelah mendengar informasi itu, Malcolm langsung memberitahu Bregler. Sedangkan Melody mengingat tentang perbincangannya bersama Bregler tentang ayahnya yang tidak pernah menganggap Melody sebagai anaknya. Kemudian Melody keluar di tengah badai salju untuk mengaktifkan pemancar jet salju. Namun Henry memberitahu kalau pemancarnya sudah tidak berfungsi. Melody kembali ke rumah dan mempertanyakan kapan Henry mengetahui semuanya dan kenapa Henry tidak membunuhnya. When did you figure it all out? You believe, sharp swear. No cell phone. Doubting is my nature. Did you look at him? Did you look at his face? Did he say anything? Henry memberitahu tentang keraguannya, dan ternyata Melody adalah target kedua dari kontrak pembunuhannya. Melody bertanya siapa yang ingin membunuhnya. Henry tidak memberitahu karena ia juga tidak mengetahui namanya. Tiba-tiba badai salju datang dan membuat kaca rumah kayu Henry pecah. Berpindah ke Kappa, ketika ingin pulang tanpa sengaja ia mengingat tentang Bregler. Kappa kembali ke kantor untuk menyelidiki data Bregler tentang kedatangan Melody. Namun lampu kantor tiba-tiba mati. Terpaksa ia meminta bantuan Depes untuk mencari tahu semuanya. Lanjut, Kappa menghubungi Bregler dan menanyakan tentang keberadaan Melody. Namun Bregler tetap tidak memberitahunya. Setelah itu Kappa menghubungi Depes. Depes memberitahu kedatangan Melody 1 bulan yang lalu. Akan tetapi mereka belum bisa mengetahui pasti di mana keberadaannya. Berpindah ke Malcolm, terlihat ia menerima pesan berupa peta. Setelah menekan peta di ponsel, ternyata peta itu masuk ke ponsel Kappa. Kappa langsung mencari lokasi melalui peta di kertas. Sedangkan Malcolm kembali melanjutkan perjalanan mencari Melody. Di sisi lain, Kappa juga sedang menuju lokasi dengan mengajak Depes. Malam harinya, Henry kembali ke rumah. Tiba-tiba sebuah peluru memecahkan kaca rumahnya dan ternyata yang menembak adalah Malcolm. Henry segera mengambil senjata dan mematikan lampu. Melihat lampu mati, Malcolm mencoba kabur. Namun dengan sekejap Henry berhasil membunuhnya. Esok harinya, terlihat Kappa dan Depes sedang menggunakan jet salju mencari Melody. Kembali ke Melody, saat melihat Henry membawa pisau dengan lapisan darah, ia langsung pergi ke tengah hutan. Tiba-tiba Henry mendengar suara jet salju dari depan rumahnya. Henry mengejar Melody dan melepaskan 2 kali tembakan. Mendengar suara tembakan, Kappa dan Depes langsung menuju arah suara tembakan tersebut. Melody mencoba lari namun ia terjatuh dan Henry langsung mengarahkan senjatanya. Akan tetapi Henry malah menembakkan 2 peluru untuk mengusir serigala yang berada di belakang Melody. Lanjut, Henry membuang pelurunya. Ternyata Henry tidak berniat membunuh Melody. Namun Kappa menembak Henry hingga tewas. Ketika polisi berdatangan, Melody kembali ke rumah Henry dan mengambil beberapa barangnya serta buku Henry. Melody mengingat kebaikan Henry yang saat merawatnya hingga sembuh. Terlihat Melody sudah memahami semuanya. Sedangkan Henry yang mengungkapkan penyesalannya dengan membiarkan Kappa dan Depes menembakinya. Dan selanjutnya film pun berakhir.